الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ahibati fillah, ikhwani wa abnai rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada waktu yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah untuk mudarasah, mengkaji dan mempelajari salah satu kitab dari kitab para ulama dan imam ahlu sunnah, Baqiyatus Salaf, al-imam mufassir al-muhaqqiq al-allamah al-faqih Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kitab beliau yang akan kita kaji adalah Manhajul Haq fil Aqidah wal Akhlaq. Mungkin meluruskan tadi, mungkin salah ucap akhuna MC, kitab Syarah Manhajul Haq. Mungkin bukan itu, tapi matan yang kita maksud, yang akan kita kaji, manzumah yang dinamakan dengan Manhajul Haq fil Aqidah wal Akhlaq. Dia berupa manzumah, nazm, susunan bait-bait syair. Banyak para ulama menyusun kitabnya berupa nazm seperti ini untuk mempermudah bagi tulabul ilm dihafal, dikaji, dipelajari. Beliau susun tidak panjang, terdiri dari 65 bait terkait akidah yang harus diyakini dan dibenahi pada setiap muslim maupun muslimah, juga kewajiban mereka untuk meluruskan dan menghiasi diri mereka dengan akhlak, adab yang diajarkan di dalam syariat. Ada baiknya tentunya, seperti kebiasaan para ulama, untuk sekilas kita mengenal biografi penulisnya, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir Al-Sa'di, yang merupakan Sa'di ini
salah satu qabilah, salah satu suku dari suku-suku Tamim. Beliau terlahir di desa Unaizah, Qasim, ma'ruf di Saudi, di bulan Muharram tahun 1307 Hijriyah. Ibunya meninggal dunia saat usia beliau masih 4 tahun. Tidak lama setelah itu, usia beliau 7 tahun pun ditinggal mati oleh ayahnya, rahimahumullah. Maka yatim, atau kalau orang Indonesia kita sebut yatim piatu, tidak bapak tidak ibu. Namun masa kecil beliau dipenuhi dengan kesibukan ilmiah, belajar dan menuntut ilmu dari para masyaikhnya, dan terlihat kecerdasan beliau, kepandaian beliau semenjak kecil. Maka beliau baca Quran sampai menghafalnya secara mutqin di usia 11 tahun, rahimahullah. Kemudian beliau belajar dan mengambil ilmu dari para masyayikh di sekitaran beliau, Unaizah dan Qasim waktu itu, termasuk banyak ulama di sana, banyak masyayikh dari situ. Maka cukup banyak ilmu yang beliau dapati dari masyayikh di situ, sehingga itu tentunya dalam tiap cabang ilmu, disiplin ilmu berbagai macam yang beliau pelajari, usul fikih, akidah, bahasa Arab, nahwu. Maka tidaklah heran jika usia 23 tahun beliau sudah dipercaya untuk mengajar, memberi faidah kepada tulabul ilm. Maka demikianlah semenjak beliau sibuk dengan belajar dan mengajar, dan itu yang menghabiskan usia beliau. Artinya beliau makmurkan umurnya dengan kesibukan ilmiah antara belajar dan mengajar dari semenjak usia dini. 11 tahun pun sudah menghafal Quran, rahmatullahi alaih. Maka pada tahun 1350 beliau diangkat atau dipercaya sebagai marja'iyah, rujukan tulabul ilm, belajar dan datang ke beliau untuk istifadah dan menuntut ilmu kepadanya. Beberapa syuyukh, beberapa ulama yang sempat beliau berguru kepadanya, antara lain Syekh Ibrahim bin Hamad ibn Jasir, dan teranggap
syekh pertama beliau, dan dipuji oleh Sa'di dalam penghafalan hadis, dan juga dipuji oleh beliau syekhnya ini bin Jasir, kedekatannya kepada para fuqara, masakin, dan cinta kepada mereka. Dari tawaduknya, dekat kepada mereka, suka memberi kepada mereka dalam keadaan beliau sendiri kekurangan, rahimahullah. Bahkan kata Sa'di, terkadang beliau datangi orang fakir miskin butuh pakaian atau semisalnya, tidak segan-segan beliau melepas pakaian yang beliau kenakan untuk kemudian diberikan kepada fakir miskin tersebut. Termasuk syekh beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syibl. Syekh Muhammad ibn Abdul Karim Asy-Syibl banyak belajar fiqih dan bahasa Arab darinya. Termasuk syekh beliau pula Syekh Saleh bin Uthman Al-Qadhi. Disebut qadhi, memang beliau qadhi, hakimnya Unaizah di masa itu, sehingga digelari Al-Qadhi. Saleh bin Uthman Al-Qadhi. Banyak belajar kepadanya tauhid, tafsir, fiqih, usul fiqih, dan juga bahasa Arab. Dan disebutkan Syekh Saleh bin Uthman termasuk syekh yang paling lama beliau mulazamah padanya. Paling lama dari para masyayikh beliau, guru-guru Syekh Sa'di, yang paling lama beliau duduk belajar istifadah kepadanya ini Saleh bin Uthman Al-Qadhi, sampai wafatnya beliau berguru padanya. Juga antara lain nama guru-guru beliau Syekh Abdullah bin Ayyid, demikian pula Syekh Sa'ab At-Tuwaijiri, juga ada Syekh Ali As-Sinani, kemudian juga Syekh Ali Nasir Abu Wadi. Banyak belajar hadis padanya, termasuk Ummahatus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Beliau belajar darinya dan mendapat ijazah. Ijazah itu izin untuk meriwayatkan dan mengajar suatu kitab, dan biasanya disertai sanad diberikan kepada sang murid. Termasuk guru beliau pula Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Aziz Al-Muhammad Al-Mani'. Termasuk dari guru beliau pula Syekh Muhammad As-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Ini beberapa nama-nama masyayikh, guru-guru besar beliau dalam talabul ilm. Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentu disebutkan banyak kebaikan dan kemuliaan akhlak beliau, tawadhu'nya kepada yang kaya maupun yang miskin, kepada yang tua maupun yang muda,
Bahkan disebutkan dari tawadhu'nya beliau yang unik rahimahullah. Beliau tentunya sibuk tadi dengan mengajar, dengan ini. Suatu hari beliau keluar rumah dengan membawa buku atau ini perlengkapannya. Keluar pintu rumah sebelum ke pagar, putri beliau yang masih belia, usia TK kira-kira, sedang main dengan temannya, anak tetangganya, anak putri kecil, usia PAUD mungkin. Mereka namanya putri, kita tahu suka main masak-masakan gitu ya, rumah-rumahan gitu. Dibawa di tanah. Maka putri tetangga ini memanggil beliau, "Syekh, sini mampir ke rumahku." Rumah-rumahan dia yang dibuat mainan. Minum kopi sini, tentunya dengan bahasa Arab. Sini mampir. Tidak segan beliau duduk dan menjawab panggilannya. "Oh ya, tak hampiri, aku hampiri. Mana rumahmu?" "Di sini." "Aku buatkan kopi ya." "Oh iya, fadhol, bikinkan kopi." Masak-masakan dari plastik, antum tahu, kompor, cangkir, mainan. Masih nyempatkan dalam keadaan beliau sibuk dan mau berangkat. Dan yang manggil pun anak kecil. Tidak segan beliau penuhi panggilannya, beliau gembirakan hatinya. Dari tawadhu'nya beliau rahmatullahi alaih. Dan beliau selalu berusaha setiap majelis yang beliau duduk di situ untuk bisa berbagi ilmu, menyampaikan faidah-faidah yang bisa disampaikan kepada muridnya atau keluarganya atau teman-temannya. Syekh Sa'di rahimahullah dikenal paling banyak mempelajari dan membahas kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kitab-kitab Ibnul Qayyim rahimahumullah. Dan di situ banyak beliau dapati faidah, mewarnai karya-karya beliau dalam tauhid, akidah, dalam tafsir, usul fikih dan yang lainnya. Dan itu pula nasihat yang terus diulang-ulang oleh masyayikh kita, terutama Syekh Rabi' hafizahullah. Hampir setiap munasabah, hampir setiap majlis beliau memberi tausiah dan bekal untuk salafiyin di berbagai negeri yang ada. Setelah nasihat takwa, berpegang teguh dengan sunnah, meninggalkan perselisihan, menjaga persaudaraan di antara mereka, menjauh dari fitnah. Pasti beliau ingatkan ini, sibukkan diri kalian belajar, membahas, membaca kitab-kitab Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim. Karena memang keduanya ulama besar, imam dalam ilmu, dalam berbagai ilmu, akidah, tafsir, fikih, hadis, dan muhaqqiq rahimahumullah. Karya-karya beliau ma'ruf di kalangan tulabul ilm tentunya. Tafsir beliau Taisir Karimul Mannan, kemudian juga Qawaidul Hisan dalam tafsir Quran, kaidah-kaidah penting yang harus diketahui. Al-Haqqul Wadhihul Mubin, ini kitab syarah tauhid
Al-Haq Al-Wadihul Mubin. Kemudian Tawdih Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Ini teranggap seperti syarah untuk Nuniyah Ibnul Qayyim. Tawdih Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Demikian pula Wujubut Ta'awun Bainal Muslimin, juga karya beliau. Juga Mawdu'ul Jihad Ad-Dini, juga kitab yang ma'ruf Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Kalau antum punya atau beli kitab syarah kitab tauhid yang kuno, yang lama-lama, disertakan dalam kitab tauhid, dijadikan satu dalam Fathul Majid, sehingga yang atas adalah Fathul Majid, yang bawahnya Al-Qaulus Sadid, syarah kitab tauhid pula karya Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dan beberapa kitab lain tentunya yang bermanfaat. Beliau pada tahun 1376 wafat, meninggal dunia di negeri beliau situ, Qasim Unaizah, di usia 69 tahun setelah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat ini. Dan para ulama sebutkan, seandainya Syekh Nasir As-Sa'di tidak meninggalkan apa-apa di umat ini kecuali muridnya, yaitu Syekh Ibn Utsaimin, murid senior beliau, lama mulazamah kepada beliau, niscaya itu sudah terlalu cukup sebagai kebaikan beliau yang akan mengalir pahalanya ke beliau. Dan Syekh Utsaimin siapa yang tidak kenal, dan siapa yang tidak tahu keilmuannya? Beliau murid daripada Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala wa rahmatullahi jami'. Allah merahmati semuanya. Baik, kembali kepada kitab beliau, Manzumah Manhajul Haq fil Aqidah wal Akhlaq. Manzumah ini ditulis oleh beliau dikala usia beliau 30 tahunan. Beliau tulis di usia 30-an, 33 atau 32 tahun usia beliau kurang lebih, saat beliau menulis manzumah ini, bait-bait ini, Manhajul Haq. Nama manzumah ini sebenarnya tidak ada dari beliau. Syekh Nasir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau sendiri tidak menamakan, tidak memberi nama bagi manzumahnya, bahwa nama manzumah ini Manhajul Haq, tidak. Namun para ulama mengambil itu dari bait itu sendiri. Karena di bait, di awal-awal bait beliau katakan, fayasa ilan an manhajil haqqi, kepada engkau yang bertanya tentang manhajul haq. Begitu punya baitnya. Maka dari situ mereka ambil dan mereka jadikan nama manzumah atau nazm ini dengan nama itu, Manhajul Haq fil Aqidah wal Akhlaq.
Mandhumah ini tentunya banyak disyarah oleh para ulama dan masyayikh kita, antara lain yang mensyarah Syekh Zaid Al-Madkhali rahmatullahi alaih, kemudian juga syarah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, dan beberapa yang lainnya juga punya syarah terhadap mandhumah beliau. Baik. Kita kaji satu persatu dari tiap bait nazm yang beliau sebutkan. Di awal beliau katakan, fayasa ilan an manhajil haqqi yabtaghi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu. Beliau katakan, wahai engkau yang bertanya tentang manhajul haq, yang menginginkan untuk menjalani, menelusuri jalan orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim. Benar-benar kamu menginginkan itu untuk kebahagiaanmu. Fayasa ilan an manhajil haqqi. Ya sa'ilan ini tentunya panggilan. Yang dimaksud panggilan dari seorang alim, seorang imam besar yang layaknya menjadi bapak murabbi yang mentarbiyah dan mendidik anak-anaknya, umat ini, kita semua. Ya sa'ilan an manhajil haqqi yabtaghi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu. Yang menginginkan manhajul haq, manhaj yang haq, siratal mustaqim, jalan lurus yang itu syarat untuk keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba, keselamatan dunia dan akhiratnya. Maka ini isyarat dari beliau, satu, pentingnya orang itu membenahi niat. Membenahi niat dalam keikhlasannya, bahwa tidak ada yang menggerakkan dia untuk talabul ilm kecuali ibtigha wajhillah, mengharap ridha Allah semata. Dan itu yang dia harapkan dalam kesibukannya dalam talabul ilm. Itu yang membuat dia bergerak keluar rumah, duduk, datang di majelis, mungkin di sana, di sini, jauh, dekat, tergantung. Itu yang membuat dia menulis, capek, membaca, murojaah, mengharap ridha Allah semata. Niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah diperintah mereka kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah semata subhanahu wa ta'ala.
pentingnya keikhlasan ini seperti disebutkan oleh Imam Hammad Ibnu Zaid rahimahullahu ta'ala, man talabal ilma li ghairillah mukira bihi. Orang kalau sudah menuntut ilmu bukan karena Allah, tidak ikhlas, dia akan kena makar, akan tertimpa padanya makar, sehingga nas'alullah al-afiyah wassalamah, tersesat dari siratal mustaqim, entah kemana tiba-tiba kamu mendapati fulan sudah terlalu jauh. Karena ilmu adalah nikmah diniyah, kenikmatan diniyah, ukhrawiyah, yang bisa saja karenanya seseorang berambisi menginginkan riasah, kepemimpinan, bukan kepemimpinan jabatan atau kedudukan duniawi, tapi yang dimaksud kepemimpinan diniyah dalam agama, sehingga semua mata tertuju padanya, sehingga telunjuk semua mengarah padanya. Dia yang jadi rujukan, dia yang penentu segala-galanya. Dia bangga dan senang dengan posisi itu. Bisa saja orang dapat itu dengan ilmunya kalau itu yang dia inginkan. Dan jika itu yang dia mau, seperti para ulama salaf sebutkan, man talabar riasah hasada ghairahu atau bagha ghairahu. Orang kalau sudah mengincar kepemimpinan, dia akan hasad kepada selain dirinya atau akan memusuhi, bagha, baghi, melampaui batas, sehingga zalim kepada yang lain terhadap hartanya, bisa terhadap kehormatannya, diribai, dinamimai, didustai, difitnah, mengada-ngada, fulan begini, fulan begitu, zulm. Hasada ghairahu. Nah, berupaya bagaimana selain dia jatuh, rendah, karena dia tidak ingin tersaingi di posisinya. Ketika hilang keikhlasan dari seseorang, wa'iyadzubillah, dan itu pelajaran berharga dari fitnah yang melanda, sehingga mereka getol dan antusias dengan yang mereka namakan so'afiqah, sampai detik ini tidak bisa menegakkan satu burhan pun, satu hujjah pun
yang membenarkan tuduhannya. Kenapa harus dituduh dan digelari dengan gelar buruk seperti itu? Untuk menjatuhkan. Dan lebih dari itu, sesungguhnya yang dibidik adalah ulama besarnya. Mulai dari ini, orang-orang dekatnya, bitonahnya. Sebetulnya yang dibidik masyaikhnya, Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Dan mulai sekarang berani menampakkan taring-taringnya. Kalau Syekh Ubaid sudah lama dikatakan mayusawi indana wala fils, dikatai nggak ada nilainya bagi kami, Syekh Ubaid. Barang satu fils itu pecahan terkecil. Ini mungkin kalau bahasa kita, kalau dibahasakan kita lebih luasnya, fulan ini Syekh Ubaid, nilainya nggak ada 1 rupiah. Penghinaan dan menjatuhkan kehormatan beliau. Ubaid mazzaqad da'wah, Ubaid memecah belah dakwah. Ubaid intahaina minhu, Ubaid kita sudah kelar darinya, sudah selesai min zaman. Sekarang mulai menjamah Syekh Rabi. Dari awal-awal sudah ada isyarat-isyarat, Syekh tua, sakit, lemah, ma'dzur, begini. Sekarang corong mereka berani berbicara. Khalid bin Abdurrahman Al-Misri, bahwa Syekh Rabi sudah inharafa anis sunnah, sudah menyimpang dari sunnah. Syekh Rabi punya majlis sirriyah, majlis rahasia layaknya hizbiyin, punya sirriyatut tanzim. Syekh Rabi menyalahi pokok dari pokok-pokok ahlu sunnah. Syekh Rabi menyamai manhaj atau pokok ajaran Khawarij. Sudah berani berbicara dan dibela oleh Ahmad Bazmul dan Ruzek Al-Qurashi, kelompoknya itu. Nah, walhamdulillah, demikianlah fitnah menguat dan membuka topeng orang-orang yang selama ini berkedok dan menampakkan diri sebagai salafiyin dan ahlus sunnah. Asy-syahid mengingatkan kita pentingnya ikhlas, bahwa dalam bertanya pun niat seorang muslim adalah raf'ul jahli an nafsihi, untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Bagaimana terisi dirinya itu dengan ilmu, terangkat kejahilan dari dirinya. Nas'alullah at-taufiq wal i'anah. Kemudian beliau katakan, yabtaghi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu. Orang yang menginginkan dengan pertanyaannya itu untuk tahu manhaj hak, maka dua perkara yang harus dan akan dia peroleh. Yang pertama, dia harus mengikuti
tariqul qaum yabtaghi suluka tariqil qaum haqqan. Apa yang diyakini dalam akidah salaf harus dia yakini dalam akidahnya. Apa yang menjadi manhaj salaf harus menjadi manhajnya. Bagaimana salaf berwala bara harus dia terapkan pada dirinya pula. Wala wal baraknya. Siapa yang dia cintai, dia bela, loyalitas. Siapa yang dia benci. Yang kedua yang dia peroleh kalau itu dia jalani, wa yas'adu, sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Maka beliau meringkas antara at-tariqah dengan al-ghayah, antara jalan dan atau wasilah dan tujuan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fat-tariqah al-huda, jalan yang harus kamu tempuh, jalan hidayah ini, jalan para sahabat, para tabi'in dan a'immatus salaf. Ghayahnya, tujuan akhirnya yang kamu akan dapati adalah sa'adah, kebahagiaan dunia akhirat. Di dunia dengan keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman hidup. Di akhirat jannatun na'im. Nasallallahu min fadlih. Kata Ibnul Qayyim, faman lam yasluk hadhihi tariqah lam yasil ila hadhil ghayah. Maka yang tidak mau menjalani jalan ini, tidak mau berpegang teguh dengan manhaj ini, ya dia nggak akan sampai ke tujuannya sana. Jangan harap kamu akan bahagia dan terbimbing selamat dunia dan akhiratmu. Itulah tariqul qaum, jalan kaum, kaum-kaum yang mulia tadi. Rasulullah, para sahabat dan a'immatut tabi'in lahum bi ihsan, a'immatul huda. Oleh karena itu kata Imam Auza'i Abdurrahman bin Amr rahimahullah, isbir nafsaka ala sunnah, sabari dirimu di atas sunnah. Wasiatkan demikian oleh beliau karena memang berat, banyak kendala, banyak cobaan. Nah, sabarlah, sabarkan dirimu walaupun itu pahit, panas, berat. Waqif haitsu waqafal qaum, dan cukuplah bagimu apa yang mencukupi kaum, ini orang-orang tadi, salaf dari sahabat, tabi'in. Qul bima qalu wa kuffa amma kuffu anhu, maka sampaikan apa yang mereka sampaikan, tahan olehmu apa yang mereka tahan. Artinya
yang mereka bicarakan tentang ilmu, maka itulah ilmu. Maka itu yang kamu pelajari, itu pula yang kamu bicarakan. Ilmu tentang ma'rifatullah, tentang rububiyah, tentang uluhiyah, asma wa sifat, ahkam, akhlak, ibadah. Yang dibicarakan salaf, hendaknya itu pula menjadi pembicaraanmu di dalam ilmu. Karena itulah ilmu. Wa kuffu amma kaffu anhu. Dan kalau mereka menahan, gak ada bicara dalam perkara-perkara tertentu dalam agama, hendaklah kamu juga menahan, jangan bicara. Karena itu adalah ilmu. Ketika para ulama salaf diam tentang sesuatu, itu ilmu diam dalam hal itu. Mereka tidak mengetahui sesuatu, itu adalah ilmu. Mereka tidak mempelajari sesuatu, itu adalah ilmu. Maka dengan mempelajari itu adalah kejahilan. Mengetahui itu adalah kejahilan. Seperti ilmu kalam, filsafat. Salah menahan diri, gak ada yang tahu, gak ada yang belajar. Dan itu ilmu. Tidak mengetahui filsafat, jahil tentang ilmu kalam, itu ilmu. Sebaliknya orang belajar filsafat, orang belajar ilmu kalam adalah kejahilan. Itu yang Auza'i katakan. Wasluk sabila salafikas salih. Maka jalani olehmu, ikuti jejak para ulama salaf yang saleh. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Karena akan cukup bagimu apa yang cukup bagi mereka. Mereka cukup agamanya seperti itu, maka cukup bagimu. Dan tidak mungkin kita yang belakangan akan lebih mengerti agama ini dari mereka. Merasa lebih bijak, lebih mengerti, lebih tahu ini itu. Nah, cukup bagi kita apa yang telah mencukupi mereka. Disebutkan pula, tentunya ucapan Auza'i ada dalam Syarah Ushul I'tiqad Al-Lalikai. Disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, la taghtar biqauli man qala al-mar'u ma'a man ahab. Kamu jangan tertipu dengan perkataan mereka yang mengatakan orang itu bersama yang dia cintai. Orang itu akan bersama yang dia cintai. Artinya jangan kamu tertipu hanya karena mengaku dan menganggap dirimu anak cinta kepada sahabat, maka berarti aku bersama mereka nanti. Aku cinta kepada tabi'in, a'immah, para ulama-ulama besar, maka kamu anggap dengan itu kamu akan bersama mereka. La taghtar biqauli man qala al-mar'u ma'a man ahab. Fa innal yahud wan nasara, atau beliau katakan fa inna ahlal kitab mereka mengaku-ngaku cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang saleh.
hingga mengatakan diri mereka nahnu abnaullah wa ahibba'u, kami ini anak-anak Allah, anak emas dan kekasih Allah yang Allah cintai. Karena bangganya. Kata Hasan al-Basri, falan talhaqa bil abrar hatta takuna ma'ahum. Atau beliau katakan falan talhaqa bil abrar hatta tusbih wa tamshi wa anta ala hadiyihim. Kamu enggak akan mengejar dan bersama orang-orang soleh itu, sahabat, tabi'in dan a'immah, sampai kamu seperti ajaran mereka, sampai kamu pagi dan petangmu, yakni keseharianmu di atas ajaran mereka. Maka enggak cukup hanya pengakuan, enggak cukup hanya bangga dengan penamaan salafi, sunni, ahlu sunnah, kami ahlu sunnah, tetapi akidahnya, akhlaknya rusak, berbeda jauh dengan salaf dari para sahabat maupun tabi'in. Akidahnya, ibadahnya atau akhlaknya sedikit pun tidak mencerminkan ajaran salaf. Makanya kata Hasan, jangan kamu tertipu hanya karena kamu cinta pada suatu kaum, kamu akan bersama mereka. Dari mana? Sementara amalanmu bertentangan jauh, sementara akhlakmu 180 derajat dari mereka, sementara manhajmu menyalahi mereka. Hatta takun ma'ahum, kamu harus mengikuti mereka. Makanya itu yang diisyaratkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Kamu harus mengikuti jalan mereka, thariqal qaum. Apa yang diwariskan oleh sahabat wa tabi'in, itu yang kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ilmu untuk diamalkan tentunya, bukan untuk teori belaka yang dipelajari. Makanya di salah satu zaman disebutkan bagaimana ulama atau ahlu sunnah di zaman itu pada keluar dari kota Baghdad, lebih memilih untuk tinggal di pinggiran-pinggiran jauh mendekati gurun-gurun pasir, meninggalkan tengah kota. Karena di saat itu Baghdad dikuasai oleh Rafidhah, kaum Syiah, qatalahumullah. Sehingga masjid-masjid Baghdad isinya naudzubillah caci makian, celaan kepada para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar, Aisyah. Itu di mimbar Jumat, itu di taklim-taklim mereka, sehingga enggak tahan ahlu sunnah. Mereka keluar dan menjauh. Begitu menunjukkan ilmu mereka amalkan. Enggak kemudian sekedar akidah yang dipelajari, diyakini ya tahu, sahabat harus kita cintai, sahabat harus kita muliakan, tapi giliran dicela, dibenci, caci maki, dia tetap di situ
senang dan nggak ada kecemburuannya. Tidak demikian salaf. Maka ini yang diingatkan oleh beliau untuk diikuti. Tentu jalan ini, jalan Rasulullah dan para sahabatnya, mencakup ilman wa amalan, ilmu dan pengamalannya. Ilmu ma'rifatul haq bidalilihi, dengan dalilnya. Kita pelajari ayat demi ayat, hadis demi hadis, dan setelah itu diketahui, diamalkan, harus dicintai, harus diperjuangkan sehingga diprioritaskan di atas segala-galanya. Bukti nyata kalau kita itu benar-benar mencintai al-haq, mengikuti jalan mereka, diprioritaskan. Faidahnya, jika seseorang tahu ini jalan salaf, begini para sahabat nabinya, seperti ini para tabi'in dan a'immatul huda, para imam dan ulama Islam semenjak dulu, dia tidak akan merasa liar, tidak akan merasa asing. Liar, asing, layaknya kalau orang itu sendirian, ya kan? Kamu misalnya hidup di luar negeri sana, negara mana gitu, sendirian, kamu gak punya satupun orang yang kamu kenal, orang pun gak ada satupun yang kenal kamu. Gimana perasaanmu? Liar dan gak nyaman. Beda kamu tinggal di sini, di tengah-tengah orang yang kamu kenal, kamu nyaman, tentram hatimu, ketemu fulan, ahlan, bagaimana, sehat, gimana kamu, bekhair, begini, kamu bisa canda, bisa guyon, ngobrol, karena kamu kenal mereka, mereka kenal kamu seperti di tengah-tengah keluargamu. Tapi ketika kamu sendirian seperti itu, asing dan liar, gak bisa jinak, gak tenang. Orang kalau mengenal jalan ini seperti apa yang harus dia pelajari dan dia amalkan, bagaimana manhajul qaum yang kamu tanyakan, kata Sa'di, la sa'ilan an manhajil haqqi. Kalau kamu tahu ini jalan mereka, begini jalan sahabat dan a'immah tabi'in, kamu gak akan merasa liar, kamu gak akan merasa asing. Bahkan di tengah-tengah masyarakatmu atau keluargamu yang semua misalnya menentang kamu gak akan merasa liar, karena kamu tahu kamu tidak sendirian, kamu telah didahului. Dan bersamamu ada para sahabat, para tabi'in, berakidah sama seperti akidahmu, bermanhaj sama seperti manhajmu. Begini walak barok mereka, begini akhlak mereka, begini ibadah mereka. Maka kamu tenang dampaknya. Juga kata Imam Ibnul Qayyim, alaika bitariqil haqqi wa la tastawhish liqillatis salihin. Ikuti jalan al-haq,
pegangi olehmu, dan jangan kamu merasa liar karena sedikitnya orang yang menjalani jalan hak ini. Jangan minder. Wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kathratil haliki. Dan jauhi olehmu jalan-jalan yang batil, manhaj yang batil. Dan jangan kamu tertipu karena banyaknya orang yang binasa mengikuti jalan itu. Kamu jangan terkecoh. Maka lihat, ingat siapa pendahulumu. Kamu akan tenang bahwa kamu tidak sendirian. Bukan orang yang nyeleneh dalam umat ini. Kamu. Karena kamu hanya mencontoh dan mengikuti a'immatus salaf rahimahumullahu ta'ala. Demikian kalau orang tahu manhajul haq, seperti apa thariqul qaum salaf, faidah yang lain juga akan dia dapati. Dia menyadari dirinya muqassir, betapa dirinya itu sangat jauh dari kesempurnaan. Banyak kekurangan pada dirinya, masih banyak yang dia sia-siakan. Dia akan tahu kehebatan dan keutamaan para a'immatus salaf. Jauh. Dan itu seperti Syekh Muqbil rahimahullah sebutkan, obat yang mujarab untuk menghancurkan ujub, bangga diri. Talibul ilm, seorang ahlu sunnah, karena dia dalam manhaj yang hak, dalam ketaatan, istiqomah, syaitan bisa merusak dia dari jalan situ sehingga dibuat ujub, bangga. Dia seakan di atas angin dan segala-galanya. Melihat yang lain, apa fulan menyimpang, fulan, dan memang menyimpang. Tapi kemudian dia banggakan dirinya karena itu. Penyakit bahaya. Ujub. Salah satu obat untuk menyembuhkan itu, Syekh Muqbil katakan, pelajari siratus salaf. Bagaimana biografi para ulama salaf. Tentunya setelah Rasulullah SAW segala-galanya. Di atas mereka tentunya imam. Tapi setelah itu, lihat bagaimana sahabat, bagaimana ulama a'immah. Allah, kita merasa malu. Nggak ada apa-apanya, jauh tertinggal. Mereka itu orang-orang yang Allah sebutkan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, telah berbuat yang telah mereka perbuat dari amalan soleh, dari ibadah yang banyak, tapi dalam keadaan hatinya takut, khawatir kalau tidak diterima oleh Allah. Ibrahim kurang apa? Kekasih Allah.
bapak para nabi alaihissalam, sambil membangun bangunan agung Ka'bah yang kelak menjadi kiblat bagi muslimin semua di penjuru dunia bersama anaknya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimal qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amalan kami ini. Padahal besar dan agung amalannya. Tidak kemudian merasa berjasa, ini aku yang bangun, aku yang ini, ini bangunan mulia, aku yang membuatnya. Tidak. Berdoa memohon kepada Allah, taqabbal minna. Saat batu-batu pertama pondasi beliau letakkan, alaihissalam, Nabi. Begitu pula para sahabat. Umar atau Abu Bakar sebelum itu, ketika dipuji-puji, dan beliau berhak mendapat pujian itu, pujian yang benar, bukan berlebihan. Abu Bakar, siapa yang tidak mengenal jasanya memerangi murtadin, menjaga Islam keutuhannya. Dan sebelum itu, selama ada Rasulullah SAW, bagaimana perjuangan beliau dan mengawal Rasulullah sedemikian rupa, nyawa beliau jadi taruhan. Ma'ruflah Abu Bakar, orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Disebut oleh Allah dalam Quran, Thaniyatnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika dipuji-puji orang, Abu Bakar, engkau begini, engkau begini, engkau begitu, maka beliau pun naik mimbar dan mengatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku karena perkataan mereka. Yang memuji-muji beliau. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik dari yang mereka duga. Waghfirli mimma la ya'lamun. Dan ampuni aku dari yang tidak mereka ketahui. Tawadhu'nya. Maka kita tahu Umar Ibn Khattab setelah Abu Bakar. Dan Umar, siapa Umar? Keutamaannya begitu banyak. Setan pun lari ketemu dari satu jalan bersama beliau. Khalifah kedua. Banyak mencocoki Quran turun karena beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang gunung Uhud ketika gempa atau goyang, Rasul hentakkan kakinya karena beliau sedang di atas di gunung itu, sambil beliau katakan, Uthbut Uhud, diamlah wahai Uhud, jadi jangan goyang. Fa innama 'alaika nabi was-siddiq wasyahidan. Karena di atasmu ada nabi, beliau, Siddiq Abu Bakar, dan dua yang syahid, Umar dan Utsman. Maka diam Uhud kemudian. Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Maka saat para sahabat setelah beliau ditusuk mendekati wafatnya, para sahabat takziah, mengunjungi beliau, jenguk, ya, di
dipuji-puji oleh mereka untuk membesarkan hatinya. Umar, engkau begini, engkau begitu. Dan sampai dikatakan oleh Rasulullah, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar Umar, aku keluar bersama Abu Bakar Umar, aku pergi bersama Abu Bakar Umar, aku datang bersama Abu Bakar Umar. Terus bersama Rasulullah, ma'ruf. Dua orang ini radhiyallahu anhu. Jadi besarkan hatinya oleh para sahabat. Umar engkau begini, Umar engkau. Dan pujian yang benar memang itu ada pada beliau semua. Tapi Umar katakan, wadittu anna dzalika kafafan la liya wala alayya. Aku cukup berharap untuk impas. Tidak untung, tidak rugi paling tidaknya. Merasa beliau tidak berhak dengan semua pujian itu. Waditu anna dzalika kafafan. Paling tidak beliau selamat dari neraka, itu sudah segalanya bagi beliau. Impas layaknya kalau orang dagang. Ya rugi tidak, tapi untung juga enggak. Paling tidak modal bisa kembali. Enggak kemudian bangga, keuntunganku banyak, modalku segini, labaku sekian besarnya. Enggak dibanggakan oleh Umar. Enggak cukup itu, beliau sumpah-sumpah ma'ruf. Terus ngejar dan ngejar kepada Hudzaifah, sahibus sir Rasulullah radhiyallahu anhu, yang tahu rahasia dari Rasulullah. Nama-nama munafiqin dikejar terus oleh Umar dan disumpahi, demi Allah wahai Hudzaifah, demi Allah, demi Allah, apa aku termasuk disebut oleh Rasulullah SAW termasuk munafiqin? Khawatir Umar, khawatir dirinya termasuk munafikin yang disebut Rasul SAW. Tawadhu'nya beliau. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Siddiqah bintu Siddiq, mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yang dibela kesuciannya oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Dibaca ayat-ayat itu sampai yaumul qiyamah, pembelaan Allah terhadap kesuciannya, sehingga nangis ketika ayat itu turun. Setelah kejadian Ifk, Allah turunkan ayat membela beliau. Allah sendiri yang membela kesucian Aisyah, kemuliaan, kehormatan beliau. Nangis Aisyah, malah menangis. Beliau katakan, wala sya'nu fi nafsi ahwanu alayya min an yunzilallah ayatan tutla. Urusan diriku ini fitnah yang beliau hadapi, menimpa beliau, dituduh begini begitu, ma'ruf. Urusan ini bagiku jauh lebih ringan ketimbang Allah harus turunkan ayat yang itu dibaca sampai akhir zaman membela Aisyah. Ini tawaduknya beliau hendak katakan, siapa aku harus dibela oleh Allah, begitu. Siapa aku ini harus dibela oleh Allah? Diriku lebih ringan kalau seandainya menghadapi fitnah ini, cobaan ini. Radhiyallahu ta'ala anhu. Saat beliau sakit parah sebelum wafatnya, dijenguk oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas layaknya anak, membesarkan hati beliau. Aisyah, anti begini, anti Ummul Mukminin,
jasa anti besar dan wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilai, siapa orang paling kau cintai? Aisyah, langsung Rasul jawab. Kalau minar rijal, kata sahabat, maksud kami dari lelaki. Kalau abuha, bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Aisyah istri Rasul di dunia dan di akhirat, maka bersama Rasulullah di jannah bersama suaminya. Derajat Rasulullah SAW. Kalau ketika Ibnu Abbas mengingatkan ini itu, Aisyah malah mengatakan, ya Ibnu Abbas, da'ka anni, lawadittu anni nasyan mansiya. Wahai Ibnu Abbas, cukup, tinggalkan aku. Dan beliau gak ingin mendengar pujian-pujian demikian, padahal berhak beliau dapati. Cukup wahai Ibnu Abbas, tinggalkan aku. Aku berharap wahai Ibnu Abbas menjadi orang yang terlupakan begitu saja. Orang gak kenal siapa itu Aisyah. Aku berharap menjadi orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui. Nasyam mansiya, terlewatkan dan terlupakan begitu saja, itu lebih baik bagiku. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Begitu salaf, begitu a'immah. Dalam keadaan keilmuan mereka, akidah, iman mereka, amal soleh, akhlak mereka, ibadah mereka luar biasa. Sementara kita yang masih Senin Kamis ibadahnya, ilmunya masih alif ba ta dibanding mereka, sudah berulah dan menganggap diri kita sampai tingkatan mana. Perlunya mengenal jalan ini, thariqatul qaum. Mengenal thariqul qaum membuat kita tawadhu dan merasa kita ini muqassir, banyak kekurangannya, masih perlu banyak yang kita benahi. Seperti itu pendahulu-pendahulu kita. Di riwayat Imam Ahmad katakan, wallahi laula sitrullah alaina laftadahna. Kalau bukan karena sitrullah, kalau bukan karena Allah tutupi diri kita, aib-aib kita akan terbongkar. Orang akan pada tahu fulan ternyata berkata begini, berbuat begitu. Ahmad bin Hanbal yang mengucapkan. Yang lain dari tabi'in mereka katakan, lau anna lidz-dzunub raihatan tafuh lafarru min haulina, atau mereka katakan majalasu ilaina. Kalau saja dosa itu punya aroma busuk, tercium, orang gak akan mau duduk di majelis kami, orang gak akan mau datang ke kami, orang gak akan sudi dekat dengan kami. Tapi dari rahmat Allah, wasitruhu, ditutupi oleh Allah hambanya, sehingga dosa itu tidak dijadikan punya bau. Bayangkan kalau naudzubillah maksiat itu punya bau, membawa bau,
tercium jelas-jelas, sehingga orang bisa tahu, bau ini fulan telah melakukan dosa ini aromanya seperti ini. Fulan berarti baru menjalankan maksiat ini karena tercium aroma busuk darinya ini. Akan ditinggalkan oleh orang, nggak akan ada yang mau dekat, nggak akan ada yang mau menghormati dia. Tapi sitrullah kepada hambanya tidak dijadikan dosa itu berbau. Al-muhim, besarnya para a'immah, tawadhu'nya para ulama kita, sekali lagi dalam keadaan mereka orangnya begitu tinggi imannya, luas ilmunya, amal ibadahnya, akhlaknya. Tapi seperti itu mereka menganggap diri mereka, selalu memandang kepada diri mereka sendiri dengan pandangan aib, dengan pandangan kekurangan, sehingga tidak ujub. Tidak ada dari mereka yang menganggap dan memandang dengan kesempurnaan. Haqqan, kata Sa'di, dengan hak disebutkan demikian karena betapa banyak orang yang menisbatkan diri kepada manhaj yang hak tapi sekedar slogan, menisbatkan diri kepada salaf, kepada ahlu sunnah, a'imatuddin, tapi sekedar pengakuan belaka, nggak ada haknya, tidak sungguh-sungguh, tidak benar. Oleh sebab itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa a'immatus sunnah, para ulama sunnah, mereka itu jauh beda dibanding a'immatul bid'ah, para imam-imam bid'ah, ulama-ulama sesat. Karena kalau itu imam-imam salaf, ulama-ulama sunnah itu dinisbatkan kepada mereka, sehingga disebut ulama sunnah, ulama salaf, atau yang semisal itu, karena memang tampak sunnah itu pada diri mereka, terlihat dalam tutur katanya, terlihat dalam pembicaraannya, terlihat dalam tindak tanduknya, dalam walak baroknya, terlihat dalam segalanya. Artinya itu diamalkan betul. Makanya beliau katakan haqqon, yabtaghi suluka tariqal qaumi haqqon, benar-benar. Beda dengan para ulama dhalal, para tokoh dan ulama kesesatan, hanya mengada-ngada dan ngaku-ngaku saja mereka ulama sunnah atau ahlu sunnah, tapi cuman mengada-ngada, cuman slogan saja. Terbukti statementnya tidak sesuai dengan sunnah omongannya. Amal perbuatannya apalagi menyimpang jauh dari sunnah, manhajnya, walak baroknya. Dia benci kepada yang menyerukan tauhid, dia musuh kepada yang menyuarakan tauhid. Bagaimana dikatakan dia ulama sunnah? Bagaimana dikatakan dia ahlu sunnah, musuh kepada yang menegakkan sunnah?
dicemooh, dilecehkan, dibuat bahan tertawaan. Bagaimana dikatakan ahlu sunnah? Dengan sunnah bencinya seperti itu. Hanya bisa mengaku dan slogan. Makanya beliau katakan haqqon. Beda. Mereka seperti Ibnu Jauzi katakan ketika beliau ditanya, kenapa kalau engkau yang berbicara orang banyak terketuk hatinya, banyak dapat faedah, terpengaruh, sadar. Sementara yang lain kok nggak ada efeknya kalau bicara. Jawab Ibnu Jauzi, laisat naihatus thuqla kana naihatil mustajar. Nggak sama tangisan ibu yang ditinggal mati anak kandungnya dengan wanita yang disewa. Dulu, bahkan mungkin ada tetap sekarang, kalau ada yang mati, kalau itu keluarga kaya, dia sewa orang, perempuan-perempuan, kumpul di rumahnya, dibayar, dikasih uang sekian, dikasih sembako. Untuk apa? Untuk nangis bareng-bareng. Dia ingin mengesankan kepada masyarakat kalau yang mati ini, keluarga kami ini betul-betul dicintai orang. Orang merasa kehilangan dengan kematiannya. Padahal mereka gak merasa kehilangan cuma karena dapat uang. Walau mereka sedih cuma karena dapat sembako, makanan. Disuruh nangis ya nangis, dipaksa-paksa apa caranya supaya bisa nangis lah. Tangisan wanita yang dibayar seperti ini, apa sama dengan tangisan seorang ibu kandung yang benar-benar ditinggal mati anak kandungnya? Kalau ini gak usah dibayar akan otomatis keluar air matanya, karena dari hatinya. Bahkan dikasih uang untuk berhenti nangis gak akan bisa. Sayangnya, cintanya seorang ibu terhadap anak kandungnya yang dia ada di rahimnya selama 9 bulan. Jauh beda antara orang yang menyampaikan sesuatu, bicara agama ini atas dasar keyakinannya. Itu yang dia yakini, itu yang dia amalkan. Sehingga betul-betul berdampak, berpengaruh positif. Dengan orang yang sekedar menyampaikan teori, dia sendiri gak meyakini, dia sendiri mungkin bahkan tidak mengamalkannya. Ya jauh bedanya. Makanya para ulama sebutkan, in kana ar-rajul la yatlubul ilm hatta yura dzalika fi takhasyu'ihi wa hadihi wa samtihi. Orang itu enggak lama ketika menuntut ilmu berubah, terlihat pada tindak tanduknya, tutur kata, sikapnya, amalannya. Enggak lama orang melihat kalau berubah fulan enggak seperti dulu. Masya Allah sekarang akhlaknya, ibadahnya, bicaranya, karena memang dia amalkan. Dan itu enggak lama, cepat perubahan itu pada dirinya. Haqqon. Makanya kembali kepada tadi pentingnya niat. Tujuan belajar ini mengangkat kejahilan dari diri kita untuk tergantikan dengan ilmu. Itu yang kita pelajari, itu yang kita amalkan, kita perjuangkan, kita prioritaskan, dan kita dakwahkan. Hak
bukan sekedar slogan dan bangga-banggaan, bukan sekedar mengada-ngada. Wa yas'adu, maka dengan semua itu yang telah lalu, kamu akan dapati kebahagiaan di dunia dan akhiratmu, dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan itu. Firman Allah, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, tidak akan pula celaka. Tidak akan tersesat di dunianya, terbimbing dalam hidayah di atas shiratal mustaqim, tidak akan celaka di akhiratnya. Allah selamatkan dari neraka. Ulama sebutkan sirat, jalan ini ada dua, hissi dan ma'nawi. Apa yang akan orang dapati nasibnya menjalani sirat hissi tergantung bagaimana dia menjalani sirat ini secara maknawi. Sirat secara hissi di akhirat kelak, benar-benar itu akan dia jalani di atas Jahannam, yang disebutkan lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Harus dia jalani jalan itu, jembatan ini, bawah Jahannam. Bagaimana nasib orang di situ? Ada yang sekejap mata, secepat kilat, ada secepat kuda kencang berlari, ada yang lari, ada yang jalan, ada yang merangkak, ada yang cakar, tergores berdarah, ada yang terjungkal. Nasallallahu. Seperti apa nasib orang di situ tergantung bagaimana dia menjalani sirat maknawi di dunia ini. Tadi tariqul qaum, bagaimana akidahmu, tauhidmu, bagaimana ibadahmu, bagaimana akhlakmu, bagaimana manhajmu. Mengikuti mereka, semakin kamu pelajari, semakin kamu tahu, semakin kamu amalkan, semakin kamu perjuangkan, kamu prioritaskan, itu yang kamu dakwahkan, kamu sabar padanya, maka semakin jelas nasibmu di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Nas'alullah at-taufiq was-sadad. Jam berapa zuhurnya? Iya, 12:04 kurang 5.